Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Aini, dosen pendamping mata kuliah Manajemen Bencana di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini akan menampilkan video hasil kreativitas mahasiswa angkatan 2022 pada kelas C, kelompok 2 dengan tema video Kenali, Hindari, Tangani Kebakaran. Dalam video ini akan mengulas tentang definisi, klasifikasi, faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran, sumber, teknik pemadam kebakaran, jenis media pemadam kebakaran, serta langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya kebakaran. Video ini diharapkan dapat menjadi salah satu media edukasi bagi teman-teman sekalian mengenai manajemen bencana kebakaran, sehingga melalui video ini teman-teman dapat mengenali, menghindari, dan menangani masalah kebakaran lebih dini. Sekian dan terima kasih, selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Bencana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara akan menampilkan video edukasi mengenai bencana kebakaran. Selamat menyaksikan. Sering berita angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut di kawasan perbatasan Kelurahan Sabaru dan Kalampangan di Jalan Trans Kalimantan, Kota Palangkaraya. Petugas penggalan api, Dinas Kehutanan dan Satgas Karhutla Palangkaraya berupaya memadamkan api lantaran akhir-akhir ini banyak banget nggak sih bencana kebakaran yang terjadi? Aku jadi sedih liatnya. Iya loh, kayak berita kebakaran lahan dan hutan ini aja kan, gara-gara lagi kemarau sama cuaca yang lagi panas banget. Tapi tahu nggak sih deh, kalau sebenarnya kebakaran itu bukan cuma karena faktor alam aja. Oh iya, emang faktor-faktor apa aja? Kebakaran itu juga bisa karena faktor kegiatan kita sehari-hari. Contohnya kayak yang terjadi kemarin itu. Habis baterai. Ini ya? Iya, tadi susah kali. Bentar loh, Bin. Kayak ada bom nggak sih? Coba tengok. Waduh, dari kita juga bisa yang menyebabkan kebakaran. Takut banget gak sih? Iya, dia makanya kita harus hati-hati biar kejadian kebakaran ini nggak terjadi lagi. Nah, kalau misalkan udah kejadian gitu, ada nggak mitigasi dan kesiapsiagaan yang bisa kita lakukan? Nah, kemarin aku dengar ada NFP musuh yang buat video edukasi tentang kebakaran. Mau lihat nggak? Oh iya, mana-mana. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kebakaran. Nah, kebakaran sendiri adalah suatu nyala api baik kecil maupun besar yang dapat merugikan. Sehingga kebakaran adalah suatu kegiatan yang tidak dikehendaki. Umumnya, kebakaran itu sukar untuk dikendalikan, sehingga disebut dengan bencana kebakaran. Klasifikasi kebakaran terdiri dari 4 kelas. Yang pertama kelas A. Yang termasuk dalam kelas ini adalah kebakaran pada bahan yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, maupun plastik. Dan cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan air untuk menurunkan semuanya sampai di bawah titik penyumbatan. Yang kedua kelas B, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh cairan kombustible dan cairan flammable seperti bensin, minyak tanah, dan bahan serupa lainnya. Dan cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan foam. Yang ketiga kelas C, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh listrik yang bertegangan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan bahan pemadam kebakaran non kondusif untuk mengurangi tegangan listrik. Dan yang terakhir yaitu kelas D, yang diakibatkan oleh bahan kimia yang mudah terbakar seperti titanium, magnesium, kalium, dan aluminium. Dan cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan powder khusus kelas ini. Nah, selanjutnya adalah penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Yang kedua adalah kelalaian atau human error. Contohnya seperti instalasi listrik yang tidak standar, lupa mematikan kompor saat bepergian, dan membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga ada kesenjangan.
Kesenjangan di sini maksudnya adalah membakar hutan untuk kebutuhan lahan dan membakar sampah sembarangan. Yang keempat adalah faktor alam. Nah, faktor alam ini kebakaran hutan akibat timbulnya latar bata, sambaran petir, dan akibat gunung meletus. Ada 3 teknik dalam pemadaman api. Yang pertama yaitu pendinginan atau cooling. Dalam tahap ini biasanya kita menggunakan air dikarenakan suhu air lebih rendah daripada api sehingga api dapat mati dengan cepat. Yang kedua, pendinginan dengan menggunakan oksigen. Nah, dalam tahap ini tugas kita yaitu untuk menutup atau mengurangi saluran oksigen sehingga api tidak menjadi lebih besar. Teknik yang ketiga adalah starving. Starving merupakan teknik pemadaman api dengan mengurangi, menjauhkan, atau menghancurkan barang-barang yang berada di sekitar sumber api. Hal ini dilakukan supaya sumber api tidak menjadi besar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam teknik ini. Yang pertama adalah menjauhkan barang-barang yang belum terbakar dari sumber api. Kedua, mematikan aliran minyak atau gas supaya sumber api tidak menjadi lebih besar. Dan yang ketiga adalah menghancurkan satu bangunan dengan tujuan untuk menyelamatkan bangunan-bangunan lain yang masih belum terkena sumber api atau belum terbakar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis media pemadaman kebakaran. Media pemadaman kebakaran digunakan adalah media yang dapat memadamkan api secara efektif, efisien, dan juga aman. Media pemadam kebakaran ada dibedakan dalam 5 jenis berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama adalah air. Air adalah jenis media pemadaman api yang paling mudah, ekonomis, serta cocok digunakan untuk memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat yang logam seperti kertas, kain, plastik, ataupun karet. Nah, namun akan sangat berbahaya apabila digunakan pada kebakaran disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan, karena air dapat mengalirkan arus listrik sehingga akan menimbulkan bahaya lain seperti kesetrum. Yang kedua adalah serbuk kimia kering. Nah, daya serap dari serbuk kimia kering ini ditentukan oleh berapa banyak serbuk kimia ini dapat menutupi permukaan yang terbakar. Semakin halus serbuk kimia kering ini, maka semakin banyak pula permukaan yang dapat ditutupi oleh serbuk kimia kering ini. Ketiga adalah halon. Halon atau bromoklorofluorometane adalah salah satu medium pemadam kebakaran yang selalu dipakai di pabrik, di laboratorium, ataupun di workshop yang mudah terbakar seperti memiliki bahan-bahan minyak. Nah, bahkan alat pemadam ini dapat berfungsi dengan baik untuk mengantisipasi kebakaran elektrikal. Yang keempat yaitu busa. Busa adalah salah satu media yang digunakan untuk memadamkan api, yang mana busa ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama busa kimia, yang kedua busa mekanik. Lantas apa bedanya busa kimia dengan mekanik? Busa kimia adalah busa yang terbuat dari gelembung yang mengandung zat arang dengan karbon dioksida. Sedangkan busa mekanik adalah busa yang terbuat dari campuran zat arang dengan udara. Yang kelima yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida adalah salah satu karbon yang digunakan untuk memadamkan api, yang mana karbon dioksida ini biasanya terdapat di dalam asap. Cara kerja karbon dioksida dalam memadamkan api yaitu reaksi dengan oksigen sehingga konsentrasi di dalamnya berkurang. Dengan begitu api mudah dipadamkan. Persiapan yang harus dilakukan yang pertama itu adalah membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghindari terjadinya kebakaran yang akan terjadi. Yang kedua, itu adalah membuat jalur skema evakuasi dari perkantoran, sekolah, rumah, dan bangunan lainnya untuk menghindari terjadinya apabila terjadi secara tiba-tiba kebakaran. Yang ketiga, hindari alat yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Yang keempat, periksa alat kompor masak seperti kompor gas, kompor minyak, tabung, selang, dan lainnya. Apabila terjadi ada komponen yang bocor ataupun rapuh, segera diganti. Selanjutnya yaitu perhatikan instalasi listrik. Jika terdapat kabel ataupun stop kontak yang rusak, segera diperbaiki ataupun diganti. Selanjutnya yaitu simpan barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati.
Selanjutnya yaitu jika lampu padam, hindari penggunaan lilin di daerah yang memiliki bahan yang mudah terbakar seperti kasur, kain, maupun kayu. Selanjutnya yaitu hindari penggunaan sambungan listrik yang melebihi kapasitas beban listrik. Karena kita masuk pada tahap hal-hal apa saja gitu ya yang perlu kita lakukan pada saat terjadinya kebakaran. Jadi yang untuk pertama sekali kita lakukan yaitu menenangkan diri kita. Jadi apabila terjadi kebakaran, kita tuh jangan panik, kita tuh jangan gerasa gerusuk sana sini, tapi kita tenang saja. Dan yang kedua, kita mencari pintu keluar ataupun pintu evakuasi. Dan hal yang ketiga yang sangat perlu dilakukan yaitu kita tuh mencari kain yang dibasahkan, lalu kita tuh menutup hidung kita agar asap dari kebakaran itu tidak kita hirup. Dan apabila kita sudah keluar dan api itu memungkinkan untuk dipadamkan menggunakan apar, segera mungkin kita padamkan api tersebut. Tetapi apabila api tersebut sudah membesar dan tidak dapat kita padamkan secara sendiri, kita segera langsung menghubungi dinas pemadam kebakaran wilayah tersebut. Yang terakhir adalah hal-hal yang harus kita lakukan setelah terjadi kebakaran. Yang pertama adalah setelah kita memastikan api seluruhnya padam, kita jangan langsung masuk ke dalam bangunan, tetapi kita harus waspada terhadap kerusakan yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Jadi kita harus memeriksa kekuatan bangunan, dan yang memeriksa adalah petugas pemadam kebakaran. Yang kedua adalah mencatat barang-barang dan juga dokumen penting yang ada di dalam rumah sebelum kita memilah mana yang akan dibuang. Dan yang terakhir adalah membersihkan sisa abu dan juga reruntuhan bangunan dengan menggunakan masker dan juga sarung tangan untuk menghindari terhirupnya debu.